قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayatnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu bersifat rendah hati dan pemaaf. Tiada terhitung banyaknya cacian dan hinaan yang diterima beliau dari kaum kafir Quraisy. Namun beliau tetap saja berbuat baik terhadap orang-orang yang menghinanya itu. Salah seorang yang sangat membenci Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang nenek tua Yahudi yang kebetulan jika Nabi berangkat menuju ke masjid selalu melewati rumah nenek itu. Suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hendak melewati rumah itu dan nampak si nenek sedang menyapu rumahnya. Si nenek dengan buru-buru mengumpulkan sampah dan debu dari rumahnya. Ketika Rasulullah lewat di depan jendela, maka dilemparlah sampah dan debu itu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah pun terkejut, namun ia tidak marah. Begitu tahu siapa yang melemparnya, malah Rasulullah mengangguk dan tersenyum. Assalamualaikum, sapa Rasulullah. Nenek itu malah melotot kepada Rasulullah. Hanya kau, kata si nenek tersebut. Keesokan harinya, Rasulullah hendak melewati rumah itu dan ternyata si nenek sudah bersiap-siap lagi melempar Rasulullah dengan kotoran kali ini. Dia juga meludahi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimanakah sikap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Lagi-lagi Rasulullah hanya tersenyum dan berusaha membersihkan pakaiannya. Si nenek menjadi tambah marah karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak nampak emosi sedikit pun. Begitulah beberapa hari Rasulullah lewat di depan rumah nenek tersebut. Setiap kali itu pula ia menerima lemparan sampah, debu, dan lain sebagainya. Rasulullah tetap saja tidak marah terhadap nenek tua Yahudi tersebut. Suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lewat lagi di depan rumah itu sambil membawa makanan, tapi kali ini nampak ada yang berbeda. Si nenek tidak terlihat di depan rumah seperti biasanya, padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah bersiap-siap untuk menyapa nenek tersebut. Aneh, pikir Rasulullah, pasti ada sesuatu yang sedang terjadi pada si nenek tersebut. Lalu Rasulullah mendatangi dan bertanya kepada tetangga si nenek, apakah engkau tahu apa yang terjadi dengan nenek di sebelah rumah itu? Aku tidak melihatnya hari ini. Tetangganya pun menjawab pertanyaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mengapa engkau begitu peduli pada dia, wahai Rasulullah? Bukankah ia selama ini selalu menghinamu? Mendengar pertanyaan dari tetangga si nenek, Rasulullah hanya tersenyum. Tetangga itu lalu menjelaskan bahwa si nenek tinggal sebatang kara dan kini ia sedang sakit keras. Maka dengan segera Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menuju rumah si nenek yang sedang sakit itu. Di rumah itu Rasulullah membantu memasak, mengambil air dari sumur dan membersihkan debu-debu di rumah. Merasa begitu heran melihat ada orang yang berbaik hati membantunya, ia pun berusaha bangkit dari tempat tidurnya dan alangkah terkejutnya si nenek. Ketika tahu siapa sebenarnya orang tersebut dan begitu melihat wajah Rasulullah yang sangat tulus merawatnya sewaktu sakit, si nenek pun langsung menitikkan air mata. Selama ini tidak ada seorang pun yang mau merawat si nenek.
Akan tetapi orang yang selama ini dihina oleh si nenek terus-menerus malah menjadi satu-satunya orang yang bersedia merawat si nenek dengan penuh kasih sayang. Si nenek pun segera minta maaf kepada Rasulullah sembari terus mengeluarkan air matanya. Pada akhirnya, si nenek mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam dan menjadi orang muslim yang taat. Banyak sekali orang yang masuk Islam mengikuti jejak si nenek karena melihat akhlak Rasulullah SAW yang sangat luar biasa itu. Begitulah salah satu kisah teladan tentang kemuliaan hati Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mencontoh Rasulullah. Siapapun yang telah berbuat jahat kepada kita, semoga senantiasa kita bersedia untuk memaafkannya, seperti halnya yang diajarkan Rasulullah SAW kepada umatnya. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang muslim pun yang tidak mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena sejatinya mencintai Nabi Muhammad SAW pada hakikatnya adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk memberikan syafaat kepada umatnya agar selamat dari siksa api neraka. Sebagai umat Islam, tentu kita harus menunjukkan bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan berikut adalah tanda atau bukti bahwa kita mencintai Rasulullah SAW. Yang pertama adalah mengikuti ajaran beliau, lalu mempelajari kehidupannya, belajar memahami hadis dan mengikuti sunnahnya, senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW, mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah, sering mengingat beliau dan mengajak orang lain untuk mencintai Rasulullah SAW. Semoga kita semakin dekat dengan Rasulullah dan semakin mencintai Rasulullah. Amin. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.